guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau buat video tentang flowchart paperwork. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, share. So, langsung aja kita ke videonya. Kalau mau buat flowchart paperwork, proses, sistem, atau program itu kalian perlu download yang namanya Visio. Buat tutorial downloadnya, aku udah bikin di another video. Jadi jangan lupa dicek ya. Oke guys, jadi kita buka di Visionya ya. Kalian klik file, klik new, flowchart, lalu cross functional flowchart. Ini kita vertikal aja ya, kalian bebas mau horizontal atau vertikal. Number of bands. Jadi number of bands ini tentukan kolom yang kalian butuhkan. Jadi ini aku pakai kasus IGD. Dalam kasus aku ini terdapat 5 orang atau 5 pelaku yang tergabung dalam flowchart aku ini. Jadi kita klik 5 ya. Oke, yang pertama ini kita ganti dulu namanya jadi flowchart paperwork, lalu pasien. Jadi buat tokoh atau pelaku pertama itu ada pasien, kedua ada instalasi gawat daruratnya atau IGD, lalu ada rekam medis, selanjutnya ada apotek, ada kasir. Nah, jadi untuk simbol-simbolnya itu bisa kita buka di basic flowchart shape ini. Jadi buat yang pertama itu simbol terminator. Terminator ini bisa kalian gunakan untuk awal dan akhir proses. Pertama itu pasien datang. Selanjutnya setelah pasien datang, kita ke manual operation atau operasi manual. Setelah pasien datang itu langsung ditindakan medis. Lalu setelah tindakan medis, staf IGD-nya membuat pengelolaan data pasien. Selanjutnya, decision atau keputusan. Kita taruh di sini. Kita perlu tahu nih apakah pasien itu baru atau pasien lama. Jadi kita tulis pasien baru. Setelah kita mengetahui pasien itu baru atau tidak, maka selanjutnya itu meminjam berkas rekam medis. Pihak rekam medis menulis data peminjaman di buku peminjaman, manual operation. Setelah itu, si petugas rekam medisnya mencari berkas rekam medis tersebut. Selanjutnya, setelah kita cari BRM-nya, dapat tuh dokumen rekam medisnya. Jadi kita klik yang dokumen. Selanjutnya, manual operation. Manual operation ini kita isi dengan menyiapkan formulir rekam medis. Lalu setelah disiapkan itu muncul yang namanya dokumen rekam medis atau formulir rekam medis. Jika pasien tersebut merupakan pasien baru, kita perlu yang namanya meminta formulir rekam medis tiap IGD-nya. Kita taruh di sini. Meminta form RM. Lalu setelah kita minta, si petugas rekam medisnya pasti menyiapkan formulir yang kita minta kan. Lalu ada formulir rekam medis. Lalu selanjutnya itu di sini juga dapat nih yang namanya formulir RM. Jadi pada pasien IGD itu ada dua kemungkinan, apakah pasiennya itu sembuh atau dia berangsur ke rawat inap. Jadi kita tulis di sini decision. Sembuh. Selanjutnya, jika pasien tersebut sembuh, pihak IGD mengisi rekam medis tersebut lalu menyiapkan resep obat. Selanjutnya, setelah mengisi RM dan resep obat, petugas rekam medis mendapatkan dokumen rekam medis pasien.
Jika pasien tersebut tidak sembuh atau masih perlu penanganan yang lebih lanjut, terdapat keputusan kedua yaitu dirawat inap. Jadi kita tulis di sini ya oleh petugas IGD-nya, rawat atau rawat inap. Jika pasien tersebut sembuh dan setelah mengisi rekam medis dan resep obat, lalu si pasien diberikan resep obat berupa dokumen. Lalu setelah resep obat kita berlanjut ke apotik ya teman-teman. Setelah apotik ini kita ke resep obatnya. Di sini ya. Setelah dari resep obat dikeluarin, itu kita ke kasir. Ke kasir itu ke pembayaran manual operation. Oke, setelah pembayaran, si pasien menerima bukti pembayaran. Bukti pembayaran berupa dokumen ya. Setelah ini semua, proses terakhir yaitu selesai atau pulang. Selesai. Setelah ini dibuat, kita perlu ngasih tanda nih lewat anak panah yang di sini, connector tools. Jadi setelah pasien datang itu kita tarik ke tindakan medis. Lalu setelah tindakan medis, ya IGD pengelolaan data pasien. Lalu ke pasien baru. Pengelolaan data pasien ini jika dia pasien baru, itu ditarik ke meminta formulir rekam medis. Ini kita bisa tulis nih, ya. Jika dia bukan, kita bisa tulis juga di sini. Tidak. Jika pasiennya tidak atau bukan pasien baru, setelah meminjam, petugas rekam medis akan menuliskan datanya. Kita taruh ke sini ya. Setelah itu, petugas RM cari tuh berkas rekam medisnya. Lalu dapat berkas rekam medisnya. Setelah itu disiapkan formulir rekam medisnya. Lalu ada formulir rekam medis. Oke guys, sorry ini salah jadi kita hapus aja ya. Nah, salah garis ternyata. Tuh. Ya. Jadi habis dari sini kita ke sini. Oke, ke sini ya. Dari berkas RM itu ke formulir RM. Ada dua kemungkinan yang terjadi kan antara pasien tersebut sembuh atau lanjut ke ranap. Jika pasien tersebut sembuh, itu langsung mengisi rekam medis. Kita isi dulu nih. Iya. Lalu dari mengisi ini dapatlah dokumen rekam medis pasien. Dari sini kita ke pasiennya, ke resep obat. Selanjutnya setelah ke resep obat, pasien ke bagian apotik untuk mengambil resep obat tersebut. Setelah resep obat diberikan, lanjut ke pembayaran. Setelah itu, pasien mendapatkan bukti pembayaran. Setelah pasien mendapatkan bukti pembayaran, pasien boleh pulang dan obatnya selesai. Namun, jika pasien tidak sembuh, itu nanti akan dirujuk atau dipindahkan ke rawat inap atau ranap ya. Kita isi tidak. Setelah ke ranap, flowchart tersebut selesai. Jadi ini dia bentuk flowchart paperwork alur pasien di IGD. Meliputi pasien, IGD, rekam medis, apotik, dan kasir. Tuh. Oke guys, sekian video tutorial dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. See you on the next video. Dadah!